Ketegasan Indonesia hentikan ekspor gas. Ini ketegasan Indonesia ini guys, memang Indonesia mantap. harus berhati-hati dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pasalnya tanah air berpotensi terkena imbas dari regulasi baru negeri Paman Sam. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini guys saya sebenarnya bukan mereaksi terkait dengan sepak bola ya, tapi saya coba mereaksi terkait dengan bagaimana pembangunan di Indonesia ini selepas Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Apa tanggapan negara-negara lain? Dan Indonesia ini di ASEAN ini kan, selain daripada sepak bolanya sekarang ini berkembang dan menuju ke Piala Dunia, tetapi dari segi pemerintahan, dari segi pembangunan, dari segi kemajuan dalam negara itu sendiri sebenarnya telah jauh meninggalkan negara-negara lain. Cuman mereka yang di luar ini tidak sadar bahwa Indonesia kini sedang menuju ke negara maju, malahan mungkin mengatasi negara-negara lain kayak mungkin India. Amerika pun sekarang ini khawatir, ataupun negara-negara Eropa khawatir karena Indonesia sekarang ini menghentikan ekspor bahan-bahan mentah. Oke, kita reaksi nih guys. Amerika, Singapura, Malaysia panik, rugi besar Indonesia, stop ekspor gas buat negara untung. Buat negara Indonesia untung ekspor gas ini. Jadi apa di sebalik video ini? Yuk kita simak guys. Rencana Prabowo Subianto menghentikan ekspor gas membuat sejumlah negara panik dan ketakutan. Pasalnya kebijakan ini dan dampak negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Nggak cuma itu, Amerika Serikat juga dirugikan dengan kebijakan tersebut. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia yang bisa membuat negara lain merugi sebagai berikut. Ini macam mana guys? Donald Trump yang tidak percaya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat seluruh dunia. Salah satunya adalah pemanasan global yang terjadi di hampir seluruh dunia. Gak terkecuali Indonesia yang juga ikut merasakan perubahan iklim. Salah satunya adalah bikin cuaca di tanah air menjadi gak menentu dan cenderung ekstrim. Alhasil beberapa daerah seperti Jakarta dan Samarinda mengalami kebanjiran yang cukup parah. Di Sabah pun sekarang banjir guys. Rataan suhu di berbagai dunia juga semakin menghangat belakangan ini. Gak heran beberapa negara mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Namun tindakan ini justru gak dilakukan oleh negara sebesar Amerika Serikat. Alasannya sang presiden Donald Trump gak percaya dengan perubahan iklim. Mereka yang paling vokal membicarakan perubahan iklim dan lingkungan tiba-tiba senyap. Tahukah Anda mengapa hal itu terjadi? Tentu karena perubahan iklim adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah, beber Trump. Nggak heran Trump melakukan berbagai hal yang makin merusak lingkungan. Sebut saja seperti menggenjot konsumsi dan produksi gas alam di negeri Paman Sam. Demi memuluskan rencana ini, politisi nyentrik ini bahkan mau bertindak keji. Bagaimana tidak, Trump ingin mengambil alih jalur Gaza karena punya cadangan gas alam di sana. Rencana ini bahkan digunakan untuk menjegal pendapatan negara rival yakni Rusia. Begitu Trumpnya. Aksi serampangan Trump ini dinilai akan mempercepat kerusakan lingkungan di seluruh dunia. Semakin berambisi. Oke, sebelum itu guys, selepas sejak Trump ini mengambil alih menjadi presiden Amerika, dia coba ingin memutarbalikkan lagi fakta, dan dia mengatakan Gaza itu bakal menjadi neraka dunia. Las-las akhirnya apa yang terjadi? Los Angeles yang terbakar menjadi neraka dunia. Jadi sekarang ini Amerika ini mungkin akan merudum. Apalagi kalau Indonesia ini menghentikan ekspornya ke negara-negara seperti Amerika, Eropa. Mereka sekarang ini
makin tunduk kepada Indonesia nih. Ya, ini kenyataannya, realitasnya. Kalau saya melihat beberapa industri yang ada di Indonesia ataupun bahan-bahan mentah yang sekarang ini kayak biji timah, emas, tambang emas kan, gas dan lain-lain lah. Banyak, Indonesia ini banyak sumber bahan mentah yang selama ini diekspor tetapi telah dihentikan zaman Bapak Jokowi, dan kini Pak Prabowo juga turut menghentikan, sama dia punya dasar seperti Bapak Jokowi. Jadi Amerika, Eropa ini sekarang ini memujuk lagi Indonesia, tapi tidak mungkin ya, karena Prabowo ini seorang yang tegas dan berpendirian. Oke, kita lanjut guys. Ambisi menguasai minyak dan gas seluruh dunia. Donald Trump justru semakin berambisi menguasai sektor minyak dan gas dunia. Sang presiden bakal melakukan pengeboran gas dan minyak secara masif di Timur Tengah dan Afrika. Gak heran ambisi Trump menjadi pemicu konflik berkepanjangan di wilayah Suriah. Sang presiden bernafsu ingin meraup keuntungan jutaan dolar dari produksi minyak negeri 1000 menara. Politikus 78 tahun itu menipu Suriah dengan iming-iming mendapat keamanan militer. Ambisi Trump tersebut didorong dari menggilanya pendapatan negara dari sektor minyak dan gas. Menurut laporan Amerika Serikat, bisa meraup keuntungan mencapai 1.480 dolar per tahunnya. Nggak heran cadangan minyak negeri Paman Sam ini menjadi salah satu yang terbesar. Menurut OPEC, negeri Hollywood masih menyimpan persediaan minyak sebesar 55,25 miliar barel. Selain itu, Amerika Serikat juga menjadi negara dengan cadangan gas terbesar di dunia. Namun negeri Paman Sam terancam bakal kehabisan stok gas alam. Hal ini dikarenakan eksploitasi terus-menerus yang dilakukan pemerintahan Trump. Pasalnya, total produksi gas bumi Amerika sudah mencapai 37.662 kuadriliun BTU. Bahkan Trump berambisi untuk terus meningkatkan produksi gas alam di negaranya. Politikus asal Partai Republik itu lebih mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa memikirkan krisis lingkungan global. Ketegasan Indonesia hentikan ekspor gas. Ini ketegasan Indonesia ini guys, memang Indonesia mantap. harus berhati-hati dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pasalnya tanah air berpotensi terkena imbas dari regulasi baru negeri Paman Sam. Terlebih lagi, cadangan gas bumi Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut laporan Kementerian ESDM, pasokan gas di Indonesia Nusantara mencapai 54,83 triliun TSCF. Menyikapi ancaman tersebut, Pak Prabowo langsung mengambil langkah tegas. Sang presiden dengan sigap menghentikan ekspor gas bumi ke seluruh dunia, terutama Amerika Serikat. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menetapkan pasokan dalam negeri sebagai prioritas utama. Apalagi Pak Prabowo berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada energi. Langkah geopolitik RI 1 berhasil mengguncang negara-negara sekitar. Salah satunya adalah Singapura yang selalu bergantung dengan impor gas dari Indonesia. Singapura juga ambil gas dari Indonesia. Sekitar 60% pasokan gas negeri Singa berasal dari tanah air. Singapura membutuhkan 180 miliar BBTUD untuk membangkitkan listrik dan keperluan lain. Namun negara tetangga tersebut memanfaatkan Indonesia dengan melakukan impor murah. Dengan kebijakan Pak Prabowo, Singapura nggak akan bisa lagi mengakali Indonesia. Selain Singapura, Malaysia juga mulai panik dengan pembatasan ekspor gas. Pasalnya, negeri jiran juga masih bergantung kepada pasokan energi dari tanah air meski punya sumber daya sendiri. Kalau Malaysia nih di Sabah dengan Sarawak yang banyak gas. Tim Cetak Gol merekomendasiin sepatu Adidas Running Galaxy 6 yang lagi diskon mencapai 30%. Cek link untuk info lebih lanjut. Dampak positif majukan perekonomian. Indonesia ini besar kan. Rencana Prabowo hentikan bahan ekspor mentah gas semua ada untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Keputusan ini memungkinkan industri tanah air bisa mengelola sendiri sumber energinya. Alhasil Prabowo dinilai sangat cerdas mengambil keputusan yang bisa menguntungkan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Iwa Garniwa selaku pengamat energi. Jadi yang dijual dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya, hasil industri kita. Ini bagus. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal, ungkap Iwa Garniwa.
Penghentian ekspor LNG juga dinilai akan menguntungkan industri domestik. Dengan pasokan gas domestik yang lebih terjamin, kebutuhan energi bisa terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor. Prabowo juga berjanji Indonesia bisa mengelola minyak dan gasnya secara mandiri. Pasalnya, selama ini negara seperti Singapura meraup keuntungan besar dari ekspor minyak mentah Indonesia. Hal itu terjadi sebab Indonesia mengekspor minyak mentahnya ke Singapura. Namun karena terbatasnya kilang pengolahan BBM, Indonesia kembali harus mengimpor BBM olahan dari Singapura. Kondisi inilah yang membuat Presiden Prabowo sempat murka. Oleh karena itu, dirinya memilih untuk menghentikan ekspor bahan bakar mentah agar Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Betul. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus swasembada energi. Dan kita mampu untuk swasembada energi, ujar sang presiden. Membuat Indonesia semakin disegani. Indonesia ini baru-baru ini masuk BRICS kan guys? Prabowo Subianto memang begitu bertekad menghentikan ekspor energi dalam bentuk mentah. Alhasil, kebijakan tersebut membuat Indonesia makin disegani asing. Jika berjalan sukses, Indonesia bisa mengembalikan kerugian tahunan sebesar 450 triliun rupiah dari impor minyak dan gas. Pasalnya, devisa Indonesia terus mengalami defisit akibat impor. Bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih sekitar 450 triliun rupiah hanya untuk membeli minyak dan gas khusus LPG. Ini kita harus cari solusi supaya kita bisa mengurangi impor. Karena kalau terlalu banyak, kita akan berdamai pada neraca perdagangan, neraca pembayaran kita, devisa kita, ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM. Kondisi tersebut tentu akan menguntungkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan ini dapat menjadi solusi di tengah penghematan APBN yang dilakukan pemerintah. Dari segi pendapatan di sektor energi, PLN nggak perlu khawatir kekurangan pasokan gas alam, sebab pembangkit listrik dapat beroperasi optimal tanpa bergantung pada bahan bakar minyak. LNG itu yang menjadi kebutuhan PLN, biarkanlah negara yang mengurusnya, karena BUMN milik negara. Saya pastikan PLN dapat LNG, jadi rakyat Indonesia tenang, LNG akan dapat untuk menyuplai listrik, tambah Menteri ESDM tersebut. Keputusan Indonesia menghentikan ekspor gas alam membuat China dan Amerika Serikat sempat merasa khawatir. Namun Menteri ESDM pada waktu itu memiliki solusi terhadap kekhawatiran mereka. "Yuk butuh gas kami dan persediaan energi Indonesia tidak berkurang. Ada caranya. Anda berinvestasi di Indonesia pada sektor biotermal, sehingga Indonesia memiliki energi terbarukan. Dengan begitu gas untuk listrik tidak perlu lagi. Maka lebihnya untuk Anda," ujar mantan Menteri ESDM pada waktu itu, Jero Wacik. Dapatkan air fryer dari Sharp dengan mengklik link di bawah ini. Kamu bisa dapatkan potongan harga mencapai 7%. Itulah ulasan ketegasan Indonesia yang bisa membuat negara besar merugi. Bagaimana pendapatmu? Apakah rencana ini adalah sebuah keputusan yang tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu dia punya dampak kalau Indonesia ini menghentikan ekspor ke negara-negara luar. Maka Indonesia akan membuat hilirisasi sendiri dan membina industri sendiri, kemudian barulah menjualnya ke negara luar. Itu lebih menguntungkan ketimbang Indonesia menjual bahan-bahan mentah ini ke luar negeri. Jadi apa yang dilakukan di zaman Bapak Jokowi kini, di zaman Pak Prabowo pula yang meneruskan legasi Bapak Jokowi ini sangat tepat. Bagi saya sangat tepat karena Indonesia punya bahan-bahan mentah yang cukup sebenarnya. Oil, gas, batu bara, bauksit, nikel, tambang emas. Sebenarnya Indonesia ini guys, semua ada. Dia punya negara ini punya keupayaan sebenarnya membangun sebagai negara maju dengan kecukupan bahan-bahan mentah itu tadi. Sekarang ini di zaman dulu lah 5 tahun lepas ataupun 10 tahun ke belakang, Indonesia menjual bahan-bahan mentah ke negara Eropah dan Eropah membuat bahan siap itu kemudian dijual kembali ke Indonesia. Itu sangat merugikan. Jadi sekarang ini apabila Indonesia menghentikan ekspor dan membuat hilirisasi, membuat industri, membuat kilang-kilang, membuat fabrik dan ini membuka peluang
pekerjaan kepada ramai rakyat Indonesia. Dan barang siap itu tadi, barang jadi, itu hasil daripada anak bangsa Indonesia sendiri, kemudian barulah dijual apabila sudah siap, baru dijual ke negara lain. Itu lebih menguntungkan. Jadi apa yang dilakukan kini oleh Indonesia dan juga Pak Prabowo itu sangat tepat. Bapak Prabowo ini punya pendirian yang tegas. Beliau menginginkan Indonesia ini tidak bergantung ke negara lain. Saya pasti Indonesia ini dalam masa mungkin yang singkat ya, 5 ke 10 tahun akan menjadi negara maju. Sumber daya tenaga yang cukup dan pembangunan yang cukup, maka negara-negara lain akan tertumpu menginvestasi ke Indonesia. Semua pelabur-pelabur akan datang. Investasi sangat besar ke Indonesia ini nanti. Dan disitulah akan menampakkan Indonesia punya tenaga kerja yang sangat tinggi. Dan rakyat Indonesia bisa bekerja sendiri di negara mereka dengan keupayaan sumber daya tenaga. Dan negara-negara lain walaupun tidak dapat membeli sumber bahan mentah, tetapi mereka bisa untuk membuat pelaburan ataupun investasi di Indonesia. Itu yang kata menteri dia tadi nih, menteri Indonesia ini, mantan menteri Indonesia ini. Jadi Indonesia ini punya keupayaan bahan-bahan mentah, dan sekarang ini para menterinya semua punya pemikiran yang pintar-pintar. Kebijakan mereka dan dipimpin pula oleh Pak Prabowo, sudah tentu Indonesia ini pasti akan menjadi negara maju dalam masa yang singkat. Dan negara-negara lain bergantung sebenarnya kepada sumber bahan mentah di Indonesia ini. Tetapi apabila Indonesia menghentikan ekspor, maka mereka akan menginvestasi di Indonesia. Dan keuntungan kepada Indonesia akan membuat hilirisasi, membina pabrik, sumber daya tenaga pekerjaan yang tinggi, dan akhirnya Indonesia dapat mengeluarkan bahan-bahan mentah itu tadi menjadi barang siap, menjadi bahan siap sendiri dan menjualnya itu lebih tinggi nilainya. Oke guys, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.